Salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama kita hormati Bapak Pengurus Musala, seperangkat kepengurusan lainnya beserta jajarannya, kemudian kepada para tuan guru, Pak Imam, para tokoh masyarakat yang ditinggikan serantiang, yang didahulukan selangkah, Ibu dan Bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan selalu mengucapkan alhamdulillah fi ay makanin kana fi likulli waqtin, dimanapun kita berada dan di setiap waktu ketika kita memiliki kesempatan untuk selalu mengarahkan kembali seluruh nikmat yang kita peroleh dari Allah dan untuk mensyukuri kembali nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian selawat beriringan salam di Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat jamaah kamalar rahimakumullah. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam firman-Nya surat At-Tariyah, itu Allah berfirman di situ, wala taqulul jinna wal insan illa liya'budun. Allah tidak bakal ciptakan jin dan manusia illa, di dalam kaidah bahasa illa itu pengecualian, kecuali untuk beribadah. Kalau merujuk kita kepada tema malam hari ini, kenapa kita harus taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kan mendengar judulnya, kok saya seolah-olah sepele kedengarannya, nak bantu judul-judul orang main-mainan saya. Tapi kalau mau awak namuh ditalentang, ditalungkuian, ditalaah, diraduangan ada elok padih sikke ngomong. Kenapa kita harus taat dan ibadah kepada Allah? Jadi ada dua topik kita hari ini. Pertama taat, yang kedua ibadah. Kalau masalah ibadah tadi rujukan kita yang jale-jale kita ambil dalilnya. Itu adalah firman Allah tadi, tambah nanti surat Al-Ikhlas. Allah tidak bakal ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Tapi dalam hal ini di suatu sisi para ulama tafsir itu mentafsirkan ayat bukan berarti kita harus duduk saja dalam salat terus tidak apa sepanjang hari, tidak. Atau itikaf terus, atau sujud saja terus, tidak, bukan itu maksudnya. Secara konsep keislami, keagamaan, kita memang beribadah ditujukan oleh Allah. Tujuan Allah untuk menciptakan kita, tidak ada yang lain. Nah, terus muncul nanti pertanyaan, bagaimana dengan aktivitas kita harian kita, kerja kita, mencukupi keluarga kita. Nah, makanya tampillah hadis Nabi dalam hal ini.
ini semuanya terletak kepada nawaitu kita masing-masing, niat kita. Ketika seorang memiliki niatnya betul-betul searah dengan apa yang ia kerjakan, kemudian menambah sedikit lagi karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi berubah haluan menjadi sebuah ibadah. Innamal a'malu binniyat. Nah, ini ibadahnya di sini. Kaum muslimin rahimakumullah. Secara dalil kita kupas sudah sedikit. Kenapa kita harus ibadah? Biar tampak bedanya antara al-hayawan, makhluk Allah yang lain sifatnya melata, dibanding dengan makhluk Allah yang berfikir. Biar tampak beda. Jadi udah judulnya, nak? Sudah catat judulnya. Nah, jadi pertanyaannya itu, kenapa kita harus beribadah? Jadi itu yang pertama, karena kita memang betul-betul untuk diciptakan Allah untuk beribadah, illa liya'budun. Kalau tidak ada diciptakan ya Allah, sungguh pun kita jualan di pasar, mengurus masalah koperasi, guru, lain sebagainya. Kalau sekiranya kita betul-betul kita landaskan lillahi ta'ala dan tidak keluar kita pada jalurannya, aturan-aturan mainnya, maka hal tadi akan menjadi ibadah kita kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, apa dasar kita kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Secara dalil itu, dalil kan ada dua. Pertama disebut dalil nakli, dalil yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua akli, yaitu dalil yang bersumberkan akal, pola pikiran kita yang sehat. Nah, kalau naklinya yang bersumber Al-Qur'annya sudah kita angkat tadi. Sekarang kita ambil dari sumber Rasulullah SAW bersabda. Di dalam hadis riwayat At-Tabrani, hadis qudsi, Rasulullah sampaikan, man lam yaskur bi ni'mati wa lam yasbir ala qada'i. Nah, ini dia. Fal yastamit rabban siwaya. Hadis qudsi ini hadis yang jauh berbeda dengan hadis biasanya. Matannya itu langsung dari Allah, kemudian Nabi Muhammad yang menyampaikan. Kece Allah ke Nabi, sampai ke umat engkau itu, man lam yaskur, sia orang hendak mensyukuri nikmatku. Nah, ini tidak main-main ini. Hadis ini bukan tidak pernah dipegang, tidak pernah diterima oleh malaikat Jibril sebagaimana hadis biasa atau Al-Quran biasa, tapi langsung antara Allah dengan Nabi Muhammad. Sampaikan pesanku ini kepada umatmu. Kira-kira itulah bahasanya. Nah, siapa orang yang tidak mensyukuri nikmatku, lam yaskur bi ni'mati, kemudian walam yasbir ala qada'i, tidak sabar dengan ketentuanku, kata Allah. Nah, baru agak tinggi nadanya Allah di sini melalui penyampaian baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Fal yastamit rabban siwaya, carilah Tuhan daripada aku. Awak kare hingga tu. Nah, kita tahu tadi itu hadis bukan sembarang hadis. Hadis qudsi itu sangat jauh beda dengan hadis-hadis biasa. Termasuk di sini sesuai dengan tema kita. Jadi kita beribadah kepada Allah, salah satu bentuk syukur kita ini dia. Nah, lanjutlah catatnya yang kedua.
Kenapa kita harus taat dan patuh ibadah kepada Allah? Karena itu bentuk syukur kita kepada Allah. Beribadah kita kepada Allah itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Yang ketiga, baru kita ambil akli tadi, dalil akal. Nggak usah banyak-banyak ya Pak ya. Biasa getek saya udah bisa kita punya julatan dalam kehidupan sehari-hari walaupun menjadi orang wah. Contoh kayak yang tadi itu, yang tak sabar dengan ketentuan Ramadan belum kumangal deh. Nah, tinggal surau. Ya kan? Banyak aktivitas sih kosong macam. Walam yasbir ala qada, tidak sabar kita dengan habisnya Ramadan. Seolah-olah awak ingin capek Ramadan tepai, capek Ramadan tepai. Ramadan tuh pai tak kapai lah, mau tak mau dia akan pergi. Jadi bagaimanapun kita mau berangkat tidak datang-datang ke musala ini akan pai seorang. Cuman ada satu pesan baginda Rasulullah di hadis lainnya disampaikan, sungguh sangat-sangat merugi seorang hamba yang tidak dapat membangunkan malam Ramadan itu sampai terakhir, atau Ramadan dihidupkan sama seperti kumanci. Nah, ada juga tuh, makin kau juang makin ngendeknya. Di awal-awal saja yang semangat penuh musala masjid, tapi di akhir-akhirnya kosong. Nah, ini termasuk kategori falam yasbir, orang yang tidak sabar. Akhirnya Allah marah. Karena sabar dengan ketentuan Allah. Ramadan itu 30 lah boy. Malam ia disuruh wakil malail, tidak mau wakil malail tidak lah. Oh banyak kegiatan silahkan. Tapi nanti suatu saat bahasa seperti ini akan kita rasakan nanti kaum muslimin rahimakumullah. Beko calik di sore as-sajadah, sela-sela waktu kita yang kosong. Pak Bu, ada di surat as-sajadah itu bahasanya bagus sekali itu. Di ayat yang ke-12 ini. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dek karena menyesal tadi, contohnya belum jadi Ramadan pergi, dia udah pergi duluan. Akhirnya lambat laun seperti itu, terus. Akhirnya apa yang terjadi? Allah pisahkan antara roh dengan jasadnya. Lah tiba mati idiknya itu mati lah. Masuk ke liang kubur, baru tepanan situ dirancang mubamal dulu. Beko jadi anggap bina otabuya, nak otabuya silahkan nanti buka surat. Memang seperti itu perkataan orang-orang yang fanada matal uquba liman yatakassal, yang menyesal dirinya. Kalau kini awak menyesal ibu bapak masih di dunia bisa gitu kaja mana tiga. Tapi ketika tanah lama pi awak hatta zartumul maqabir, masuk wa kalam yang kubur, sistem nego nado di situ le. Kali keluar suara Pak. Biar keluar, mudah-mudahan menjadi sebuah masukan dan nasihat. Ya jujur aja buat timu soalnya Pak. Ujung-ujung apik kok kemarin. Bukan ada apa-apa, ujung-ujung apik dulu dong buat ibu selesai Pak Imam. Tapi tidak masalah, mudah-mudahan kita dengar. Kita takutnya nanti ada dalam ilmu tasawuf itu, ilmu sofi itu dikatakan fajazahu sayyi'atin sayyi'atum bisluha. Kok tidak dapat Allah yang membagi balasan untuk itu. Balasannya setimpal akan terjadi pada kita. Jadi kalau kita akan mau puasa ya kita. Ramadan itu memang kita harus menyibukkan diri kita dengan ibadah, tapi ingat permainan setan lebih santai dari diri kita. Nyawa disibukkan dengan kegiatan-kegiatan lain. Ko eroni lah, buku bahasa moe lah, tetek bengge lah, karajul siap lah. Itu karaja setan itu kok. Nah, jadi
Jadi tidak ada salahnya, pantas juga ini dapat judul malam hari ini, bahwa kau harus ibadah. Mereka artinya. Balik ke hadis tadi, hadis al Rasulullah tadi. Jadi kata Allah, sampaikan ke umatmu itu, wahai Muhammad, wahai ya Nabi, bahwasanya ada 3 hal yang perlu berkaitan. Siapa orang yang tidak bersyukur dalam rangka beribadah kepada Allah, pertama. Yang kedua, siapa orang yang tidak sabar dengan ketentuan, 3 di dalam ibadah pastinya. Nah, ketiganya Allah bilang, silakan cari Tuhan selain daripada aku. Kita bayangkan aja orang tua marah kepada anak. Anak kau banyakan angka disuruh poso, dia poso iyo tapi beko poso boleh papan orang teringah, bukan? Berang lah kayaknya kok, angtangkan aja dia anak mah. Kau namo ke dia janda lah, berhenti saja dia anak dan bab menawak. Bakar kira awak dikitu dia mama awak. Dia tidak dikitu dia mama awak. Lena, alhamdulillah. Tapi mama pesona. Nah, bilang sama mama Pak, puasa ya Pak. Nah ya. Sekali semua idik di kota kui ya Pak. Artinya habis Ramadan kau tahun badan bisuan pas boleh. Tapi nauzubillah min zalik. Kita lanjutkan ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah. Itulah dalil berupa nakli. Nah, kita sambung kata firman Allah. Firman Allah melalui hadis qudsi tadi itu disampaikan, kalau ndak juga bisa sabar, ndak ya bisa untuk mensyukuri nikmatku, kata Allah. Kalau disuruh oleh Allah tadi itu cari Tuhan selain daripada aku. Akhirnya apa? Kita akan berbuat sekehendak hati kita lagi. Allah akan padamkan hati kita itu, Pak. Yang lainnya nyata zahir kita kerajuan jual, nyata itu batil kita kerajuan jual. Akhirnya apa? Coba lihat ya surat Al-Baqarah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Lah jadi hari puasa di siang hari, yuk puasa juga, tapi orang dipeluk jangan juga. Yuk puasa juga, orang disakiti juga, bohong tetap jalan. Dianggap hal itu adi, biasa, santai saja. Nyakiti perasaan orang gampang saja, seolah-olah itu hal yang wajar. Lantaran aku, dek gara-gara ndak mau mensyukuri tadi, ndak mau sabar tadi, hati yang terjadi. Salah seorang ulama kita pun juga sampaikan, ahlul filosof, kalau memang sudah seperti itu kejadiannya kaum muslimin rahimahumullah, fa idza lam tastahi, indahnya mengerti lah lagi contoh lah dia bentuk lah dia gambar lah disampaikan hukumnya. Lam tastahi, indahnya bermalu engkau, kata para penjaga tadi. Fasna ma syi'ta, berbuatlah sekehendak hatimu. Makanya salah satu di dalam hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim ada dikatakan 6 bentuk hal yang akan mengikis nilai ibadah orang hamba Allah yang ahli ibadah. 6. Awak ada bacaan 6 itu salah satu di antaranya qilatul haya, hilang rasa malu di lantaran yang tadi, yang 2 tadi diremehkan. Nah, ibadah sudah. Ibu bapak hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian taat. Kenapa kita harus taat? Ini kan 2 tadi. Kenapa kita harus ibadah dan taat kepada Allah? Taat kaum muslimin rahimahullah itu identik dengan sabar. Taat identik kita dengan sabar. Orang yang taat beribadah kepada Allah dimanapun ia berada, pasti dia orang sabar. Agak dia merasa sagan seketik yang dalilnya sabar dalam apa mau dia menahan diri.
Nah, supaya jangan salah artian kita, Imam Ali tampil dalam hal ini mendefinisikan sabar itu ada 3. Kata Imam Ali, as-sabru yufarriqu ala salatah. Pembagian sabar itu supaya jangan salah letak gitu, supaya jangan salah kaprah kita, supaya jangan salah pengertian kita, ada 3 pembagian sabar. Pertama, as-sabru ala maksiyah. Nah, penjaraku 2, kita harus tetap sabar baru jadi orang taat. As-sabru ala maksiyah artinya sabar kita untuk tidak bermaksiat. Yang kedua, Imam Ali sampaikan as-sabru ala ta'ah. Nah, bersabar di situ. Bersabar kita di dalam taat. Kita sabarin cie-cie dulu, insya Allah kita rincikan. Yang kategorinya baru seperti yang biasa-biasa kita nampak. As-sabru ala musibah. Apa nan sabar dalam maksiat? Jadi ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah SWT, dalam rangka ulang kaji ke bapak ada maja ada. Tapi terkadang sungguh penawak tua kan tua ada banyak lupa. Semakin banyak aktivitas di situ bencananya lupa. Laulal ilmu lakana nasu kal bahaim. Bencana dari ilmu itu kalau nggak banyak benar pertama lupa. Kalau indah juga kita lupa tadi itu kan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau nak tahu lah akhirnya sampai di situ ilmu itu salah. Nah, jadi balik yang tadi, mau ulang kaji kita lepak deh, mau ada ceramah, kita ulang kaji. Kok sebenarnya kaji-kaji Ibnu Qayyim al-Jauzi sesederhana. Sabar kita di dalam maksiat. Bulan puasa itu boleh nak kita maksiat? Nah, anak apa? Puasa kita di siang hari boleh nak maksiat? Apa itu maksiat? Tidak boleh. Jadi apapun bentuknya, alasannya, hujahnya, kalau masih ada orang yang apa? Walaupun awak tersakiti sampai bercakap di siang hari gua belum poso. Jadi kalau ada orang yang bertengkar di siang hari, bercakapnya di siang hari, mengerjakan sesuatu yang tidak, itu belum puasa hakikatnya. Karena kuncinya tuh puasa tuh memang bebas, lepas, terhindar semuanya dari hal-hal yang buruk. Apapun bentuk maksiatnya. Jadi kalau saya ada nampak deh, ya abang kau buahnya ngabuburit, misalnya jalan di perkara-perkara, nampak apel orang buah, jangan kamu ambilnya. Ya, tapi kau jangan dia aja lo tidak lo. Nah, nampak mangga orang di pagar rumahnya, mentang-mentang orang itu nggak ada pagar mangga itu keluar lo lari dari pagar. Walaupun yang bahwa itu bukan hak dirimu, ada diambil lo, itu maksiat tadi. Tapi kalau nampak ada bekonya akhirnya jangan tolak lo. Nah, ini dua sebenci itu nya. Oke, maksiat. Silakan kembangkan yang lain nanti. Yang keduanya as-sabru ala ta'ah. Bersabar di dalam taat. Termasuk pada gini agak panjang mana Pak Ustaz menyampaikan taat wasata, enggak sabar wasata. Malah siap bagi cerita tadi Pak. Begitu juga taat kita di dalam mendirikan qiyamul lail. Kayak kini ke ibu coba Pak malam ke-21 ke Cepai Mama tadi nah. Iku malam yang manis-manis kita melaksanakan ibadah qiyamul lail. Bunda tentu sering dengar malam 1000 bulan. Iya kan? Malam 1000 bulan itu sering ke orang lekian. Kah? Lailatul Qadar.
Sabananya kalau kita cari dalam kisahnya, bukan Lailatul Qadar saja yang memiliki gelar titel 1000 bulan, tapi nuzul Quran pun juga memiliki di situ, Pak. Di situ ada nuzul Quran. Cobalah kali itu berarti. Nuzul Quran dulu, baru Lailatul Qadar. Bagaimana mungkin dapat malam Lailatul Qadar nuzul saja belum? Ini peristiwa yang intinya tuh mana di nuzul Quran itu, Pak. Yang pegangnya sebenarnya itu di situ letaknya. Maka orang tua kita menyebut dulu manihnya Ramadan itu di penghujung mulai dari pertengahan sampai terakhir Ramadan. Arti manihnya disebut karasulnya. Tapi nikmat amal ibadah pahala itu di situ letaknya paling tinggi. Dengan jalaina Ramadan itu dibagi 3. Pertama rahmah atau bulan yang menggamang-gamang awal. Dari kebiasaan melatih diri awak supaya jadi biasa. Besok maka 3 kali sehari minum nak kalau maghrib pagi saya dulu awih. Dia nak nampak kelapa dilatih lo dan awih. Tapi siang hari nak boleh selama Ramadan. Itu sulit tuh bagi kita yang tengah belajar. Disebut malam rahmah. 20 sampai ke atasnya itu disebut dengan malam maghfirah, ampunan. Makanya disebut yang terakhir itu minannar, pembebasan dari api neraka. Allah ingin membebaskan kita dari api neraka. Nampak dan ditandu oleh Allah kok dibebaskan. Rupanya dah tiba ke surau dah. Ini kebebasan dari Allah tadi ya. Terserahlah gitu. Kemudian yang terakhir kata Imam Mahdi, as-sabru ala musibah, bersabar kita di atas musibah yang kita dapatkan. Nah, itulah ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tausiah kita di malam hari ini mudah-mudahan dapat kembali mengingatkan kita, menyemangati kembali kita. Kalau mungkin sehari 2 hari 4 tahun kita tinggal surau, setelah semangat kita taknya balik sampai Ramadan pergi meninggalkan kita. Jangan pikir lo nak apa untuk bayi meninggal Ramadan lain. Tidak kalau tinggal awak malah ditinggalnya dulu. Asal hati maka kalau ada orang ngejaan ori Ramadan pergi itu salah. Kita yang ditinggalkan. Nah kita berharap kepada Allah, bermohon kepada Allah mudah-mudahan ditetapkan hati kita, taat kita selalu dalam ibadah. Allahumma sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minaz zalimin. Banyak maaf, aqulu qala astaghfirukum fastaghfirul khairat kullu yawm innama shaum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.